warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wala robi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati ngobrol aja sekitarnya. Yang kami hormati Ketua Paguyuban Purnawirawan TNI, Polri, PNS, dan Warakauri Kabupaten Pandeglang dan sekitarnya. Yang kami hormati Ketua Perip dan Ketua Wari Cabang Pandeglang. Yang kami hormati Ketua Veteran Cabang, barangkali banyak yang belum tahu ya Ketua Veteran itu siapa, Pak Pelto Purnawirawan Subagio, beliau ada. Mobil khusus yang kami hargai dan yang tidak disebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Para sesepuh, hadirin sekalian yang berbahagia, seraya kita panjatkan limpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama di kediaman Bapak Mayor Purnawirawan Haji Sesiratmo dalam rangka melaksanakan PNS dan Warakauri Kabupaten Pandeglang dan sekitarnya Minggu 8 September 2024. Semoga kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya menjadikan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini tepatnya 8 September 2024 kita semua diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di rumah salah satu pengurus Kabupaten Pandeglang. Yang saya hormati Ketua Paguyuban TNI Polri Kabupaten Pandeglang, Zainal, beserta seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati Ketua Veteran Kabupaten Pandeglang, Ketua Pepabri Kabupaten Pandeglang, Ketua Perip dan Wari Kabupaten Pandeglang, para kasepuhan yang hadir pada saat ini, rekan-rekan seperjuangan selama kita berorganisasi di Paguyuban TNI Polri Kabupaten Pandeglang. Juga yang saya hormati kepada, jadi perlu diketahui bahwa semenjak serah terima ke pengurusan baru itu kemarin pertama kalinya kami sesama pengurus, penasihat maupun jajaran pengurus berkumpul di tempat saya membicarakan yang berkaitan dengan kita semua yang hasil rapat kemarin ingin saya sampaikan di antaranya bahwa kali ini adalah pertemuan yang 46 kali ya Pak Nano ya. Jadi bisa dibayangkan kalau 46 kali pertemuan, dulu bertemunya 4 bulan sekali. Tapi karena situasi dan kondisi yang berkembang,
Akhirnya kadang-kadang 5 bulan, kadang-kadang setengah tahun sesuai dengan kondisi dan situasi yang berjalan. Kenapa perlu ini saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Karena paguyuban kita ini dinamis. Artinya, jadi sekarang tinggal bapak itu Pak siapa Pak? Pak Santo, Pak Haji Santoso tinggal satu. Karena sudah ada yang mendahului kita, ada yang pindah tempat dan lain sebagainya. Nanti bagi rekan-rekan yang khususnya dari Polri apabila yang ada ingin bergabung, karena paguyuban kita ini sifatnya sukarela, monggo kita persilahkan untuk bergabung. Tetapi dengan catatan yang mendasar harus diketahui hak dan kewajiban kita. Jadi saya sampaikan dulu kewajiban kita. Kita menjadi anggota paguyuban ini mempunyai kewajiban. Yang pertama, kita dikenakan iuran. Jadi iuran ini apabila yang ikut suami dan istri, berarti iurannya double. Satu orang dikenakan per bulan 10.000. Satu bulan 10.000. Yang tolong dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Jangan nanti baik yang lama maupun yang baru belum paham, nanti ada teman yang masuk, loh kok iurannya sekian, terjadi salah pengertian dari teman-temannya. Itu ya. Lebih boleh. Jadi mau dicicil boleh, mau tidak langsung juga boleh. Ini khusus teman-teman yang ingin bergabung di paguyuban. Tetapi bagi yang ingin sekedar silaturahmi, ini kita juga tidak melarang. Silakan setiap kali pertemuan kita hadir untuk ketemu dengan rekan-rekannya dan sebagainya. Itu yang pertama ya. Kewajiban kita adalah seperti itu yang diketahui. Hak kita, manfaat kita berada di sini. Kalau manfaatnya satu jelas kita memperpanjang usia kita. Kalau kita masih bisa datang, bisa bertantangan dengan teman-teman. Yang kedua, ya apabila ada yang sakit, yang meninggal dunia, ya walaupun kita tidak berharap pasti ya, kita semuanya ingin sehat. Santunan ada. Bagi yang sakit, ya sementara Pajana belum jadi orang benar. Pajana ini belum jadi orang waras. Pajana ini masih banyak kelemahannya mohon dibantu sama rekan-rekan. Dan diarahkan oleh para kesepuhan. Tadi itu para penasehat, nah kamu jangan bilang begini, nah kamu jangan begitu. Yang kita hormati pengurus paguyuban Purnawirawan TNI Polri Kabupaten Pandeglang. Yang saya hormati Bapak penasehat, hadirin yang hadir pada hari ini. Yang pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita masih diberi kesehatan, bisa berkumpul di sini, bisa bersilaturahmi dengan teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyampaikan berduka cita atas bisanya Bapak Haji kami sebagai penasihat paguyuban tidak bisa hadir, mohon maaf. Yang pertama kita sampaikan, awal mulanya paguyuban ini tantangannya berat. Yang pertama silaturahmi. Oke, kalau gitu silahkan membuat surat edaran. Pada saat itu tahun 2010 saya membuat surat edaran. Saya edarkan, saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Mari kita mengadakan iuran senilai 1 mangkok bakso. Akhirnya semua direstui. Setelah direstui berjalan sampai saat ini. Kebetulan
atau paguyuban Kabupaten Pandeglang tidak bisa saya sebutkan satu, tapi tidak kami arti di dalam terima kasih atas berikan nasihat yang menyampaikan saya akan memberikan kebaikan. Yang pertama, tidak lupa bahwa kita selesai melaksanakan pesta demokrasi pemilihan presiden. Khusus untuk kita tentunya merupakan kemenangan yang gemilang, itu harapan kita, terutama untuk keluarga. Yang kedua, singkat aja Pak, yang kedua saya ingin menyarankan, mungkin katakanlah sementara pendapat saja. Namanya musibah, apalagi kematian, itu di samping tidak diharapkan juga sifatnya mendadak. Dan yang terkena biasanya begitu tidak sempat untuk mempersiapkan diri, terutama masalah surat-surat. Mungkin sekarang sama bapaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penasehat, Bapak Mayor Purnawirawan, Bapak Hadi Siswiratmo beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Trisno beserta Ibu, Ketua Paguyuban TNI Polri yang saya hormati dan saya banggakan, dan juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada saya bulan November diberikan amanah menjadi Ketua Perik Cabang Pandeglang. Dan di dalamnya perlu diketahui bahwa Perik ini suatu wadah istri Purnawirawan. Istri Purnawirawan Tehban. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, berkolaborasi, bisa kumpul bersama dalam acara paguyuban ini. Terima kasih kepada Bapak Paguyuban yang mana sudah mengarahkan kita semua keluarga besar ada paguyuban, ada lagi apa, veteran, itu semua masuk ke wadah Pepabrik. Peri pun itu keluarga besar Purnawirawan TNI Polri. Jadi dalam hal ini saya mohon maaf memberikan sambutan ini terus terang tidak persiapan. Tadi ditolong sama Pak siapa? Apabila dalam penyampaian saya banyak kekurangan. Nah, saya suatu kebanggaan yang mana ada suatu wadah ini tetap di Kabupaten Pepabrik. Karena Pepabrik itu ada dasar anggaran dasar dan rumah tangganya. Nah, mohon saya sebagai istri Purnawirawan menghimbau kepada bapak-bapak supaya dihidupkan kembali Pepabrik Pandeglang. ACC bapak-bapak gimana? Terutama ini yang domisili di Pandeglang. Kalau di luar Pandeglang itu urusannya di kabupaten yang lain. Jadi itu yang saya sampaikan, dan juga terima kasih kepada Bapak Mayor Purnawirawan Siswiratmo beserta Ibu
sudah menyiapkan segala macam ini konsumsi. Mudah-mudahan amal baik Bapak dibalas Allah Subhanahu wa taala. Yang saya harapkan sekali lagi, mudah-mudahan wadah Pepabri di dalamnya ada PPAD, LPRI. Lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Allah ya. Yang terhormat Bapak sesepuh, para pini sepuh di Paguyuban Gunawan TNI Polri Kabupaten Pandeglang. Wabil khusus di sini ada alhamdulillah Bapak Haji Sutrisno Sarjana Hukum, Bapak Haji Kosasi, Bapak Hen juga beserta Ibu, alhamdulillah. Bapak Subagio tidak asing lagi, beliau sekalipun memang udah sepuh, udah banyak cobaan, godaan, tapi beliau hadir. Usianya udah cukup, mungkin gak jauh dari saya. Saya udah sepuh, tapi saya punya prinsip. Usia boleh sepuh, tapi semangat harus memang kuat. Usia boleh pabri, tapi semangat akabri. Insya Allah itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Juga yang lainnya wabil khusus Bapak Haji Siswiratno beserta Ibu, alhamdulillah beliau sebagai tuan rumah sudah menyiapkan beberapa sajian makanan yang sangat memang kita sukai. Mudah-mudahan Allah menjadikan amal jariah untuk berkalian nanti. Gerakan Korop Mubalik di Provinsi Banten, banyak tokoh-tokoh semua kumpul pada para ulama untuk mengajak, ayo kita sama-sama untuk berdakwah kepada umat Islam ini, jangan sampai kita terlena. Sementara mereka betul-betul dengan cara apapun sistematis, terstruktur untuk menghancurkan umat Islam. Tapi kita mau diam, kita berdosa Bapak dan Ibu sekalian kalau kita diam. Kita harus berteriak sekuat tenaga. Mangkana minkum munkaro falyughayyiruhu biyadihi bilisan aw bil aqal. Kalau kita melihat kemungkaran, kemaksiatan, kedoliman di lingkungan kita dan negara pada umumnya, kita rubah dengan tangan yang punya kekuasaan dengan kekuasaan, yang punya lisan dengan lisan. Tapi kita jangan sampai tidak punya niat untuk berubah. Waktu sekolah-sekolah mengecek yang tingkat SLA, Bapak Ibu sekalian, dicek, dites, ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Naudzubillah min dzalik, mau gimana kita? Makanya sekarang kerusakan di negeri ini, khususnya umat Islam yang jadi sasaran empuk bagi mereka. Betul-betul kita umat Islam dimarginalkan. Umat Islam kita dihianati. Umat Islam kita memang dipreteli. Akidah, keyakinan, keimanan dirusak. Apa kita mau diam? Kita perlu berjihad. Sebab paling utama hidup manusia umat Islam, al-jihadu fisabilillah, berjuang, berjihad melawan kemungkaran itu. Kita jangan ini, makanya perlu makanya saya di bawahan ini seperti Korop Mubalik, para kiai, para ustaz, para dai, para ini bisa saya seluruh saya tes, saya cek bagaimana ini kontribusi terhadap umat ini, bagaimana ini gaya menyampaikan kepada umat ini sebagai dai, sebagai mubalik. Kita jangan terlena, kalau ngomong kita jangan memblek. Jangan memblek. Kenapa Rasulullah pada waktu itu punya 4, makanya ditunjuk oleh Allah sebagai Rasulullah, sebagai Nabi, tidak akan salah. Maka daripada itu Rasulullah punya 4 sahabat itu. Abu Bakar cara bicaranya sangat lembut. Ibu-ibu, ya Allah, kalau bicara Sayyidina Abu Bakar kalau ceramah atau tausiah ataupun khotbah jadi hobi, menyentuh ke hati. Tapi dalam keadaan seperti apa? Kalau kondisi seperti ini masih yang kita kayak, masa kita harus lembut? Ya kita dianalogkan, kita punya sebidang gampang. Saya sering berbicara dengan beliau di pas beliau waktu sakit. Saya alhamdulillah saya sempat nengok, disampaikan banyak muka sabar. Itu merupakan ujian. Insya Allah Allah akan membalas apa yang Bapak kerjakan. Kemarin saya ketemu di tempatnya Pak Ade Rahmat di Menes, ketemu dengan Bapak Ketua Pepabri di sini. Alhamdulillah ada Pak
Bapak Rahmat ini Ketua Pepabri juga menyampaikan sudah pulang dari Arab, mudah-mudahan menjadi hadiah mabrur, diterima amal ibadahnya. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Cuma nafsu aja kalau udah ini mah. Ya tapi dikenakan kewajiban kalau malam Jumat mah minimal ya harus. Bahkan sunnah itu kata Rasulullah, kalau kita menggauli istri pada malam Jumat sama dengan membunuh sekian kafir itu udah harus. Mau tidak mau maksudnya apa? Supaya jangan yang keluar kok. Kalau memang kita tidak disalurkan dengan yang hak dengan yang wajib, ya kita ini bahaya. Apalagi yang memang sifat wataknya kayak Pak Widi, waduh udah ngeri gitu. Itu tahu gimana? Ini. Jadi mohon bapak-bapak dan ibu sekalian, di medsos juga kita jangan sampai kita terlalu bebas gitu. Jangan terlalu bebas. Kalau terlalu bebas nanti berbahaya. Itu medsos itu yang namanya HP itu ada dua isi di sana itu. Ada yang bermanfaat dan ada yang mudarat. Kita mau udah usia-usia gini, udahlah yang manfaat aja, yang minimal ada masukan pengajian, tausiah, isi-isi keagamaan silahkan memberikan semangat. Nah, kalau yang baru sakit itu gambar-gambar yang itu udahlah. Soalnya kondisi sekarang itu kalau ini istilahkan bahasa anak muda mah ada istilah zaman sekarang ini harga susu nonjol, harga pisang naik turun. Kadang-kadang beli televisi juga untuk nonton itu mereknya dipilih. Nah kita dijauhkan hal seperti itu. Ya, yang pertama tadi udah saya kasih tahu bahwa penyakit orang tua itu pertama sepuh udah pasti. Kedua, sesudah sepuh sepi. Nah ini udah sepi pasti, udah pasti sepi. Kita punya anak 6, masih muda kumpul semua. Sekarang udah keluarga ditinggal semua. Paling kita sama istri berdua. Paling sewaktu ada susu datang. Sewaktu-waktu itu tidak selamanya kadang-kadang. Jadi itu tolong diperhatikan, itu masalah kondisi kita di dalam rumah tangga juga sepi itu pasti terjadi. Dan yang terakhir yang ketiga sepuh, sepi, sepah. Apa sepah? Yang tadinya kita masih punya jabatan, punya pangkat, titel, kolonel, brigjen dan sebagainya. Oh, orang kalau pulang ke kampung tuh hormat semua. Tetangga pada menghargai. Tapi kalau udah pensiun, jangan harap lah. Jangan harap kita itu diamalkan. Kita selama kok udah ke kampung. Makanya saya selama masih dinas di Krakatau Steel, saya membina para karyawan yang mau pensiun 2 tahun atau 3 tahun mau pensiun, saya membina. Tolong bapak-bapak ibu semua menghadapi usia sepuh itu dipersiapkan masalah apa? Terutama mental. Kalau kita tidak persiapkan mental pensiun, jangan harap kita akan sehat. Yang tadinya apalagi yang punya jabatan, pagi berangkat, malam pulang, ya kadang-kadang nggak ada waktu untuk bersilaturahmi dengan lingkungan, dengan keluarga, apalagi berjamaah seperti bapak-bapak. Erat hubungan silaturahmi. Maksudnya apa? Supaya jangan ada penyakit. Penyakit yang memang kita paling rugi, orang pensiun kembali ke lingkungan tidak diterima oleh lingkungan, paling penyakit, paling sakit. Itu dampaknya minimal 3 faktor. Orang yang pensiun tidak diterima oleh lingkungan, oleh keluarga, oleh saudara. Pertama, stres. Yang kedua, stroke. Yang ketiga, puter-puter. Itu udah jelas. Pasti itu 3 itu akan ada di diri kita masing-masing. Maka daripada itu mari kita dengan adanya paguyuban ini yang memang intinya notabene tupoksinya, job description-nya ini untuk menyatukan bapak-bapak dan ibu-ibu para punawirawan TNI Polri, ayo kita berkuat. Apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis, isnani la yang duru ilaiha yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jusui. Orang nanti dari kiamat tidak akan ditanya, tidak akan dipalire, kata orang Sunda tidak akan diperhatikan oleh Allah. 2 golongan. Golongan pertama konten-konten ataupun video-video yang membahayakan. Kalau hanya sewaktu-waktu boleh nggak apa-apa, kita silahkan mangga. Nggak apa-apa, itu mau untuk menambah gairah kita sebagai keluarga di dalam rumah tangga. Kita tidak ditutup kemungkinan. Cuman banyak manfaatnya, banyak mudaratnya. Hadirin yang berbahagia, ini masalah silaturahmi. Jadi silaturahmi ini dengan ada bagaimana? Mari kita perketat. Di sini ada perwakilan dari Bapak Polri ini, Bapak Santoso. Tolong Bapak nanti ke teman-teman yang banyak yang udah pensiun belum ngegabung, tolong Pak diajak Pak.
diajak nggak apa-apa, itu kita sosialisasi aja, disampaikan manfaat segala macamnya, terus hak dan kewajiban ini insya Allah nanti kalau nggak gabung kita jangan dipisahkan lah tentara dengan polisi itu. Sebab Indonesia merdeka ini hasil dari dua perjuangan tentara dengan umat Islam dan polisi juga bersama punya kontribusi, jangan sampai dikotori gitu. Tapi zaman sekarang tuh ya Allah ya Rabbi, kalau kita mensikapi keadaan negeri ini, saya kadang-kadang kalau tengah malam saya suka nangis. Suka nangis apa nangisnya? Ya Allah ya Rabbi, ini negeri ini mau dibawa kemana? Negeri ini mau bagaimana? Anak cucu kita mau bagaimana ke depan? Sementara kita sebagai orang tua, kakek, nenek, bapak, ibu, kondisi udah seperti ini. Kemaksiatan, kezaliman, merajalela secara umum. Apa kuncinya kita sekarang? Tinggal kita kembali kepada apa yang disabdakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu aja kita kunci untuk menghadapi kondisi sekarang. Kalau kita dipikirin pusinglah. Kepala kita tidak tertampung dengan pemikiran dengan kondisi seperti ini. Kita tinggal berdoa, kita tinggal mengurus masing-masing aja di tiap kita sekampung, sekabupaten, sekebudus, seluruh Indonesia kita, yuk kita masing-masing perbaiki diri. Kalau kita memperbaiki diri, insya Allah dari mulai kampung, kelurahan, desa, kecamatan, seterusnya akan kita berbalik, akan ada perubahan. Kita perlu ada perubahan, dan mudah-mudahan ini sebentar lagi juga mungkin 20 Oktober akan dilantik pemimpin kita. Insya Allah siapapun jadi pemimpin, yang penting kita istiqomah. Jangan sampai menghancurkan, mengkhianati, mendolimi umat Islam. Kalau kita seorang pemimpin menghancurkan umat Islam, akidah segala macam dirusak, itu adalah musuh kita semua umat Islam. Terus terang aja saya sampaikan. Saya alhamdulillah kemarin baru dilantik menjadi pengurus. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma fidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه